Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem ekskresi sebagai tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Selamat menonton! Sistem ekskresi merupakan proses pengularan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Mari kita saksikan video parodi dan penjelasan materi organ ekskresi berikut. Kita kesana nih. Mari nih. Ayo. Kenapa? Dingin di sini deh. Kasih naik nih suhunya. Suruh pergi dulu WC. Oh iya, kamu apa? Semua berbuang air kecil. Oke. Terus dingin lah. Iya. Ih, perasaan nggak dingin sih. Kampungannya deh. Saat kita berada di suhu udara yang dingin, kita cenderung lebih sering buang air kecil. Kira-kira kenapa ya? Dan organ apa sih yang berperan dalam hal ini? Yuk, kita simak penjelasannya. Teman-teman, itu bukan kampungan ya. Saat dingin, tubuh kita berusaha untuk menjaga suhu hangat dengan cara penyempitan pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke kulit. Penyempitan pembuluh darah ini menyebabkan tekanan darah meningkat. Untuk mengatur tekanan darah ini, ginjal menyaring kelebihan cairan dari darah untuk mengurangi volumenya. Saat kandungan kemih penuh dengan cairan, maka signal tubuh tanda ingin buang air kecil pun muncul. Agar lebih mudah dipahami, yuk kita simak penjelasan organ ekskresi ini. Ginjal memiliki struktur anatomi diantaranya corpus glomerulus yang merupakan struktur bulat di dalam korteks ginjal. Corpus glomerulus menghasilkan plasma ultrafiltrasi yang mengandung air, elektrosit, dan sebagian kecil protein. Arteri ginjal merupakan sepasang cabang lateral yang muncul dari aorta abdominal di dalam tingkatan arteri mesentrik superior yang ada di atas tulang belakang lumbar. Setiap arteri ginjal terbagi menjadi divisi anterior dan posterior pada atau sangat dekat dengan hilus ginjal. Selanjutnya, itu terpecah menjadi arteri segmental untuk memasok segmen masing-masing organ dan diubah menjadi arteri ujung. Selain untuk mengeluarkan urin, seperti yang telah dijelaskan di awal, ginjal juga mengeluarkan urea, asam urat, kreatinin, dan produk penguraian hemoglobin dan hormon. Oh, jadi selama ini kamu selingkuh? Tunggu. Dengar dulu. Saya nggak butuh penjelasanmu yang sama tuh. Dengar dulu, kasihan. Saya nggak terima saya dikasih begini, sakitnya hatiku. Eits, bukan hati yang itu teman-teman. Hati yang dimaksud di sini adalah organ hati yang berperan pada sistem ekskresi. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Pada tubuh orang dewasa, bobotnya mencapai 1,5 kg atau 3,5% dari bobot tubuh. Letaknya berada di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma. Hati yang sehat terlihat berwarna merah kecoklatan karena kaya akan persediaan darah dengan tekstur yang kenyal dan berbentuk seperti piramid. Hati terbagi dalam dua belahan utama, yaitu bagian kanan dan kiri. Secara anatomi, hati terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus caulatus. Masing-masing lobus dibentuk oleh lobulus-lobulus yang merupakan unit fungsional dasar hati. Lobus hati bagian kanan 6 kali lebih besar dibandingkan dengan lobus bagian kiri yang dipisahkan oleh fisur. Pada bagian inferior disebut ligamentum falciform, sedangkan pada bagian posterior dipisahkan oleh ligamentum venosum. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati ini disebut proses detoksifikasi. Mengapa pada saat kita beraktivitas, ada cairan yang keluar dari kulit kita? Cairan apakah yang keluar itu? Berbahayakah itu? Dan apa penyebabnya? Yuk kita simak penjelasannya. Pada kulit terjadi proses metabolisme untuk melepas kalor tubuh, yakni dengan pengeluaran keringat. Itulah kenapa pada saat kita melakukan aktivitas yang berat, keluar cairan yang kita sebut dengan keringat itu. Cairan ini tidak berbahaya, malahan akan berbahaya jika tidak keluar dari tubuh kita.
Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapatkan rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Agar mudah dipahami, yuk kita simak penjelasan terkait organ ekskresi ini. Kulit tersusun atas 3 lapisan, epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Bagian terluar adalah epidermis, tersusun atas keratinosit yang berfungsi mensintesis keratin, yakni protein yang berperan dalam proteksi. Epidermis tersusun bertingkat, yang tersusun atas sel keratin dan non-keratin. Epidermis memiliki derivat seperti kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya. Epidermis biasanya terbagi menjadi 4 lapisan, menurut morfologi keratinosit dan posisinya, yaitu pertama, lapisan basal atau germinativum, kedua, lapisan sel squamosa atau spinosum, ketiga, lapisan granular, keempat, lapisan cornifid. Ada juga 3 lapisan sel non-keratinosit pada lapisan epidermis, yaitu melanosit, sel Merkel, dan sel Langerhans. Lapisan tengah atau dermis tersusun atas kolagen. Dermis terbentang pada jaringan subkutan atau paniculus yang mengandung sejumlah liposit. Ketebalan lapisan ini bervariasi, tergantung lokasi geografis pada anatomi tubuh. Tahukah kamu, saat kita bernafas, kita mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Organ apa sih yang berperan dalam hal ini? Dan apa kaitannya dengan sistem ekskresi? Yuk, sama-sama kita simak. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara darah dan atmosfer. Pernapasan adalah proses pertukaran gas yang bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Struktur anatomi paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, lobus, pleura, diafragma, dan alveoli. Ketika seseorang menarik napas atau inspirasi, dada mengembang dan tekanan di dalam paru-paru turun di bawah tekanan atmosfer, dan udara secara alami akan bergerak ke saluran udara sampai perbedaan tekanan tidak ada lagi. Respirasi eksternal terjadi ketika ada pertukaran gas melintas membran pernapasan antara alveoli dan darah di kapiler paru. Ketika ini terjadi, darah kapiler paru mendapatkan oksigen dan kehilangan karbon dioksida. Batu ginjal atau batu saluran kemih adalah kondisi di mana terdapat massa keras berbentuk batu kristal di sepanjang saluran kemih sehingga menimbulkan rasa nyeri, pendarahan, dan infeksi. Upaya pencegahan penyakit batu ginjal dapat dilakukan dengan meningkatkan asupan cairan untuk mengurangi risiko pembentukan batu ginjal di saluran cerna. Hindari mengkonsumsi sodium dan oksalat secara berlebihan. Meningkatkan jumlah konsumsi makanan yang mengandung asam sitrat seperti lemon, jeruk, dan melon. Juga meningkatkan asupan kalium dengan mengonsumsi produk susu, ikan sarden, dan kacang almond. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab paling umum sirosis. Upaya pencegahannya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi nutrisi yang seimbang. Jerawat merupakan penyakit kulit yang umumnya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri seperti Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermidis. Upaya pencegahan timbulnya jerawat adalah dengan rutin menjaga kebersihan kulit dan juga memperhatikan senyawa yang terkandung dalam produk yang digunakan, seperti senyawa alkaloid, senyawa flavonoid, senyawa saponin, terpenoid, dan polifenol. Adanya senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa antibakteri yang akan menekan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Beberapa langkah pengobatan untuk mengatasi jerawat antara lain yang pertama, mengurangi produksi minyak, yang kedua melawan infeksi bakteri, yang ketiga mempercepat pergantian sel kulit dan mengurangi peradangan. Untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, konsultasikan terlebih dahulu kondisi jerawat dengan dokter. Dokter umumnya memberikan obat-obatan yang mengandung sulfur, resinol, asam salisilat, antibiotik, dan isoteritinol. Penggunaan obat-obatan ini harus dalam pengawasan dokter.
Kanker paru-paru. Penyakit ini bisa tumbuh di bagian manapun pada paru-paru, sehingga mempengaruhi kerja organ pernapasan tersebut, termaksud dalam membuang karbon dioksida keluar tubuh. Penanganan kanker paru-paru akan sangat tergantung tipe, lokasi, dan penyebarannya. Kanker paru dalam arti luas adalah semua penyakit keganasan di paru yang mencakup keganasan yang berasal dari paru-paru itu sendiri maupun keganasan dari luar paru. Dalam pengertian klinis, yang dimaksud dengan kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus. Pengobatan tergantung pada stadium. Penanganan bervariasi namun mungkin mencakup operasi, kemoterapi, terapi radiasi, terapi obat yang ditargetkan, dan imunoterapi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.